Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video bagian kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pembahasan ujian sekolah materi matematika. Nah, jika pada video pertama kita sudah mencoba sampai nomor 8, untuk di video kali ini kita akan coba melanjutkan dari nomor 9. Langsung saja di sini. Untuk nomor 9 diketahui terdapat titik P 5,4, kemudian dia dilatasi dengan pusat min 2,3 dengan faktor skalanya min 4. Maka bayangannya berapa? Oke, cara menentukan bayangan dilatasi dengan pusat A, B yaitu X aksen itu sama dengan A plus K dikalikan dengan X min A. Sedangkan untuk Y aksennya itu adalah B ditambah dengan K, Y min B. Dengan A dan B-nya itu adalah pusat dilatasinya, kemudian K itu adalah faktor skalanya, sedangkan untuk X dan Y, dia merupakan titik yang akan dilatasi. Jadi, tinggal kita substitusikan saja. Berarti, X aksennya itu sama dengan A-nya itu adalah min 2, ditambah dengan K, yaitu min 4, kemudian dikalikan dengan X, X-nya itu adalah 5, kemudian dikurangi dengan min 2. Sedangkan untuk Y-nya, Y aksen, itu sama dengan min 3, ditambah min 4, dikalikan dengan Y, Y-nya itu adalah 4, kemudian dikurangi dengan minus 3. Sehingga ini menjadi min 2 ditambah min 4, kemudian 5 min 2 menjadi 7. Yang bawah, ini menjadi min 3 ditambah min 4, kemudian dikalikan dengan 7 juga. Sehingga yang atas kita peroleh min 2 min 28, itu sama dengan min 30, sedangkan untuk Y aksennya itu sama dengan min 3 min 28, sehingga dia sama dengan min 31, sehingga kita peroleh bayangannya itu adalah min 30, min 31. Kemudian untuk soal nomor 10 di sini, bayangan titik A min 1,4 direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, di sini saya contohkan dulu. Jika ada titik A, X, Y, dia direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, itu bayangannya menjadi A aksen, itu sama dengan min Y, min X. Jadi, dibalik, kemudian dinegatifkan. Berarti, jika ada A, itu adalah min 1,4, maka bayangannya kita balik, kemudian dinegatifkan. Jadinya min 4, min 1. Atau menjadi min 4,1. Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, di sini yang sudah diketahui itu bayangannya. Kemudian kita disuruh menentukan koordinat titik P, di mana hasil translasi itu, jika saya memiliki P, jika saya memiliki P itu adalah X, Y, kemudian dia ditranslasi sebesar A, B, maka hasil translasinya itu P aksennya dia sama dengan X plus A, Y plus B. Dengan X plus A-nya ini adalah X aksen, kemudian Y plus B-nya ini adalah Y aksen. Sehingga pada soal X aksennya itu adalah 3, kemudian Y aksennya itu adalah 13, kemudian nilai A-nya itu adalah min 10, kemudian B-nya itu adalah 7. Sehingga dari sini kita peroleh nih persamaan yang pertama, jika X ditambah dengan A, dia sama dengan X aksen. Kemudian tinggal kita substitusikan saja.
Berarti X dikurangi dengan 10 sama dengan 3. Sehingga X-nya itu sama dengan 3 ditambah 10 sama dengan 13. Kemudian untuk Y plus B, dia sama dengan Y aksen. Sehingga Y plus B-nya itu adalah 7. Kemudian Y aksennya itu adalah min 13. Sehingga Y sama dengan min 13 dikurangi dengan 7, yaitu minus 20. Sehingga jawabannya itu adalah 13, min 20. Maka yang C. Jadi ingat ya, jika dia translasi artinya X dan Y-nya itu ditambahkan dengan A dan B-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 di sini ditanyakan posisi R terhadap titik Q. Oke, sekarang kita perhatikan. Posisi R dia berada di sini, titik Q di sini. Berarti posisinya bagaimana nih? Bahwa titik R itu kita 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Kemudian dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti posisi titik R terhadap titik Q, kita pandang titik Q-nya. Bahwa titik R itu terletak 8 satuan ke kanan, ini 8. Kemudian 4 satuan ke atas. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13, di sini diketahui terdapat mercusuar yang tingginya itu 12 meter. Kemudian ia melihat kapal A dan kapal B. Jarak pengamat dengan kapal A dan B berturut-turut 20 meter dan juga 13 meter. Kemudian posisi A, B, dan kaki mercusuar dia terletak segaris. Yang ditanyakan jarak kapal A dan B. Oke, langkah pertama, kita gambarkan terlebih dahulu. Misalkan mercusuarnya ini dengan tingginya yaitu 12 meter. Kemudian ada kapal A. Jika pengamatnya ini amati, dia sepanjang 20 meter. Maka ini dia 20 meter nih. Kemudian habis itu pengamat juga mengamati kapal B. Kapal B itu dia diamati 13 meter. Nah, yang ditanyakan ini misal kapal B, yang ditanyakan berapa jarak dari A ke B. Oke, kita perhatikan bahwa ini membentuk suatu segitiga siku-siku. Misal di sini sudut C, kemudian di sini D, maka di sini terdapat dua segitiga siku-siku. Yang pertama itu BCD, yang kedua itu segitiga ACD. Maka untuk BCD sendiri, panjang BC-nya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras atau bisa menggunakan cara cepatnya. Jadi jika ada panjang sisi 12 meter, kemudian ada juga 13 meter, artinya B ke C itu dia 5 meter. Kemudian yang kedua, perhatikan segitiga ACD. Jika C ke D itu adalah 12, kemudian A ke D itu adalah 20, maka kita sederhanakan dulu biar kita menghitungnya mudah. Jadi kita sederhanakan, 12 kita bagi 2 menjadi 6. Kemudian 20 dibagi 2 itu adalah 10. Maka Pitagoras 6, 10, berarti satu lagi itu 8. Artinya dari A ke C itu karena tadi dibagi 2, maka 8 kali 2 yaitu 16. Nah, karena A ke C itu 16, kemudian tadi dari B ke C itu adalah 5, sehingga jarak kapal A dan B itu tinggal kita kurangi aja. AC dikurangi dengan BC. Sehingga 16 dikurangi dengan 5 sama dengan 11. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 14, di sini materi persamaan ataupun pertidaksamaan linier satu variabel, di mana kita disuruh menentukan anggota
himpunan X-nya itu kira-kira berapa aja. Oke, caranya bagaimana? Caranya, karena di sini itu ada pecahan setengah, jadi kita kalikan kedua ruas itu dengan 2 terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita menghitungnya itu lebih sederhana. Maka ruas yang sebelah kiri kita kalikan 2, maka 2x dikali 2 itu menjadi 4x. Kemudian min 3 kali 2 itu adalah min 6. Nah, ini kurang dari sama dengan setengah kali 2 itu 1. Maka 1 kali 7x itu 7x. Kemudian 1 kali 15 itu 15. Kemudian yang X-nya kita satukan, yang angkanya juga kita satukan. Nah, misalkan min 15-nya ke sini, ini menjadi min 15 min 6, itu kurang dari sama dengan 7x dikurangi dengan 4x. Sehingga ini menjadi minus 21, yang ini menjadi 3x. Sehingga X itu dia lebih besar atau sama dengan min 21 dibagi dengan 3. Atau X itu dia lebih besar sama dengan min 7. Nah, kalau X lebih besar atau sama dengan min 7 artinya yang mana jawabannya? Yaitu yang D. Karena harus lebih besar dari min 7, maka dia jawabnya min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk soal nomor 15, di sini ditanyakan komplement dari P irisan Q. Jadi langkah pertama kita harus tentukan dulu P irisan Q terlebih dahulu, di mana semestanya kita daftar terlebih dahulu. Karena semestanya itu antara 1 dan 12, artinya dia mulai dari 2, kemudian 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kenapa 1 dan 12-nya itu tidak ikut? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Kemudian anggota himpunan P-nya dia adalah bilangan ganjil lebih besar dari 3. Artinya dia 5, kemudian setelah itu 7, kemudian 9, kemudian 11. Terakhir, itu adalah bilangan prima kurang dari 11. Oke, bilangan prima kurang dari 11 itu adalah 2, 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian berapa? Sudah ya? 2, 3, 5, 7. Nah, ini bilangan primanya. Nah, kemudian setelah itu kita disuruh menentukan P irisan Q terlebih dahulu. Maka P irisan Q itu artinya anggota P dan Q yang sama-sama anggotanya sama. Jadi di sini yang sama itu adalah 7 dan 5. Maka apa? Maka P irisan Q itu dia sama dengan 5 dan 7. Nah, setelah itu karena di sini yang ditanyakan itu komplement dari P irisan Q, maka komplement itu artinya yang bukan anggota P irisan Q. Berarti di sini kan yang P irisan Q itu 5 dan 7. Maka yang bukan itu adalah 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Maka jawabannya apa? Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 16, rumus fungsi dari diagram panah di bawah ini. Oke, jadi yang diagram yang sebelah kiri ini adalah X. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Fx. Jadi kita ikuti tanda panahnya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita uji coba aja ke A, B, C, dan D. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika X-nya kita ganti 0, ini jika X-nya kita ganti 0, artinya dia kan 0 dikurangi dengan 1. 0 dikurangi 1 itu berapa? 0 dikurangi 1 itu adalah min 1. Maka ini benar. Kalau ini benar, kita cek yang kedua. Ketika X-nya kita ganti dengan 1,
Apakah benar f(x)-nya adalah 1? X-nya kita ganti 1 nih. Artinya dia menjadi 1 dikurangi 1, yaitu 0. Sedangkan di sini 1, artinya yang A itu bukan. Kemudian kita coba yang B. Yang B, kita substitusikan. Ketika X-nya 0, X-nya kita ganti 0, maka fx-nya berapa? Fx-nya itu sama dengan 0 ditambah 1, yaitu 1. Sedangkan di sini harusnya min 1, berarti yang B juga bukan. Kemudian kita coba juga yang C. Yang C kita coba ganti nih. Yang pertama, jika X-nya itu sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka 0 dikurangi 1, yaitu min 1. Benar ya? Kemudian, jika X-nya itu 1, berarti 2 kali 1 itu adalah 2. Kemudian dikurangi 1 itu adalah 1. Benar juga. Kemudian, kalau X-nya 2, kalau X-nya 2, dia sama dengan 2 kali 2, yaitu 4, dikurangi 1, yaitu 3. Nah, dia benar juga. Ya udah, berarti jawabannya itu adalah yang C. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita mengenai persiapan dalam menghadapi ujian sekolah dalam materi matematika. Jadi kita akan lanjutkan video pembahasan kita pada part berikutnya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.